maka kita takut bahwasanya disebabkan itu kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Itu yang kita khawatirkan. Tetapi justru apa yang kita lihat sekarang, banyak orang yang tidak merasa takut dan tidak merasa malu, sehingga suka-suka dia ngomong, suka-suka dia berbuat, tanpa memikirkan dampak daripada apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Nah, makanya kita sekarang ini tidak melihat siapa dia. Walaupun dia seorang profesor, seorang doktor, seorang ulama, tapi kalau tata cara bicara dan perbuatannya tidak benar, maka kita tidak melihat itu. Tetapi walaupun seorang budak, seorang pembantu atau tukang sapu kita katakan, tapi kalau apa yang dia ucapkan dan yang dia lakukan itu benar, maka kita hormat, kita hargai. Karena itulah yang disampaikan oleh Rasulullah. Wasami wa ta'ati walau kana 'abdan habasiyyan. Dengarkan dan taati, walaupun yang menyampaikan kebenaran itu seorang pembantu sekalipun. Tapi kalau benar yang dia sampaikan, benar, laksanakan. Tapi sebaliknya, ketika orang yang menyampaikan itu adalah orang yang dikatakan seorang ulama, yang dikatakan seorang profesor atau dokter, tapi kalau yang disampaikan itu nggak benar, yang dibuatnya juga nggak benar, nggak usah kalian ikut, nggak usah. Nah, jadi Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu itu. Karena sekarang ini payah kita membedakan mana yang betul-betul ulama, mana yang tidak. Dan begitu, serba salah kita. Karena memang dari awal Rasul itu sudah menyatakan itu, yakhruju fi akhir zaman rajulun, akan muncul di akhir zaman ini seorang laki-laki, seorang manusia. Yabtiluna dunya biddin. Dia menggunakan agama itu untuk mendapatkan dunia. Atau dia gadaikan agamanya, dia gadaikan akidahnya demi sebuah jabatan, demi sebuah harta. Dia gadaikan itu. Walibasuhum libasul taqwa. Pakaiannya halus, lembut, berasal dari bulu domba. Artinya penampilan nampak sorban, pakai jubah, tapi kelakuannya macam iblis. Dan begitu, ucapannya juga macam iblis. Walisanu kasyukar, lidahnya manis atau omongannya manis seperti gula. Wa qalbuhum qalb za'abi, akan tetapi hatinya seperti hati serigala. Itu yang banyak sekarang. Kita nggak mau nyebut siapapun. Nah, sekarang ini main delik-delikan ini, main lapor. Ya kan? Nah, sekarang bahaya sekarang. Zaman-zaman sekarang ini salah sedikit kita ngomong, nah pasal penghinaan, pasal pencemaran nama baik. Kan begitu sekarang ini. Nah, tapi kalau anjing-anjing peliharaan mereka itu tidak akan ditangkap. Begitu. Memang sengaja dibiarin. Ya kan, mau ngomong apa, ngoceh apapun, mereka nggak akan peduli. Mau ada unsur saranya, mau jadi dia provokator, mereka nggak pernah dipedulikan. Memang sengaja dibiarkan. Itulah anjing-anjing peliharaan demi sebuah ketenaran. Dan begitu. Maka itulah Allah sampaikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf ayat 176. Apa katanya di situ? Walau si'na la rafa'nahu biha. Kalau seandainya aku menginginkan, kata Allah, akan kumuliakan mereka, akan kuangkat derajat mereka dengan ayat-ayat kami. Artinya
ketika kita mengikuti aturan Al-Quran, Allah akan muliakan kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan memberikan kebahagiaan kita di dunia ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Akan tetapi mereka lebih cenderung memilih kesenangan dunia, memilih jabatannya, memilih hartanya. Wattaba'u hawahu, dan mereka lebih cenderung mengikuti hawa nafsu rendahnya. Sekarang kan itu yang tidak bisa kita kalahkan, hawa nafsu. Karena memang Rasulullah sudah menyampaikan itu dari awal. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, kita kan sudah nggak perang lagi. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Sawek, semua sudah selesai ya Rasulullah. Memang, kata Rasul, semua sudah selesai. Lalu, apakah kita akan perang lagi ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, memang semua itu sudah selesai. Tapi ya cina ila azwatil qadir. Kita akan kembali lagi kepada peperangan yang sangat besar dan lebih besar lagi. Apa itu Rasulullah? Perang apa? Jihadun nafsi, berperang melawan hawa nafsu. Ini kadang-kadang yang nggak bisa kita lawan. Ya. Maka tadi ayat yang saya bacakan itu, salah satu cara untuk bisa melawan hawa nafsu ini adalah dengan keimanan. Maka disebutkan siapa orang yang beriman tadi? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang yang beriman itu adalah ketika dia mendengar nama Allah disebut, dia langsung bergegas laksanakan sholat. Itu orang beriman. Berarti dia tidak terkalahkan dengan hawa nafsunya. Dan ketika dia mendengar Al-Quran itu dibacakan, semakin bertambah keimanannya. Maka kita budayakanlah Al-Quran. Habis sholat kita baca Al-Quran. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam segala urusan yang dia miliki, mau susah, mau mudah, semua dia serahkan kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Jadi jangan pernah kita mengeluh dengan keadaan yang kita miliki saat ini. Apapun permasalahan kita, apapun persoalan kita, jangan pernah kita menyerah dengan keadaan. Jangan pernah kita berandai-andai. Kalaulah kemarin saya nggak kayak gini, kalau nggak lakukan itu, pasti nggak kayak gini jadinya. Nggak seperti itu. Semua itu sudah dituliskan, sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berada di dalam perut ibu kita, itu sudah ditentukan. Inna ahadukum yajma'u fi khalqin, kecuali bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Kalau orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah selalu melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik kepada orang lain, insya Allah ketika dia berada di alam barzakh, dia akan tidur seperti pengantin baru. Itu dia. Dia tidak pernah tahu kalau dia itu di dalam kubur, enggak ada. Kenapa? Karena dia enak di sana. Ditemani oleh amal ibadahnya, ditemani oleh zakatnya, ditemani oleh infaknya. Ya. Bukan istri kita yang menemani di situ. Paling kalau kita mati, ya istri kita nikah lagi sama orang. Kan gitu. Maka Buya Hamka pernah menyampaikan, harta yang kau makan itu akan menjadi kotoranmu. Harta yang kau tinggalkan itu akan menjadi rebutan bagi anak cucumu. Tapi harta yang kau infakkan dan sedekahkan itu akan menjadi teman setiamu di alam barzakh. Itu dia. Jadi nggak perlu kita pelit-pelit sama orang.
semua orang akan mati. Dan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, maka dari itu, mari sama-sama. Maka dengan adanya pengajian-pengajian seperti ini, ya kita berharaplah silaturahim kita akan terus terjalin dengan baik. Kan begitu. Jangan pernah kita putuskan silaturahim kita. Karena memang tujuan awal kita membina atau membentuk Vespa Religi Founding sesuai dengan namanya. Religi artinya ada nilai-nilai keagamaan di situ, nilai-nilai Islam yang ditanamkan di situ. Jadi jangan sampai hilang nilai-nilai religi tadi. Maka itulah sebabnya kita berharap kepada kita semua, tidak hanya kita yang ada di sini, tapi mungkin ada kawan-kawan kita yang di Vespa-Vespa yang lain bisa bersama kita. Itulah harapan kita nanti ke depan. Itu semua kembali kepada kita. Yang penting intinya sekarang ini adalah keistiqomahan kita. Itu saja. Yang istiqomah. Tidak ada yang lain. Nah, jadi Bapak dan Saudaraku, jadi dua yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, jadikan diri kita sebagai seorang asing di dunia ini. Kemudian ingat bahwa kita adalah orang musafir, artinya yang pasti akan kembali. Tidak ada orang yang akan kembali walaupun 2 hari 3 hari di rumahnya. Om Teddy pun jauh-jauh dari Lampung sana, ya kan? Pasti pernah pulang. Saya pun gitu juga. Walaupun jauh di NTB pasti pulang. Walaupun hanya berapa hari, kan begitu. Nah, begitulah kita di dunia ini pasti akan pulang. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah tahu kapan dan di mana. Kan begitu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa mengetahui kapan dan di mana dia akan mati. Entah lagi dia di rumah, entah lagi di rumah sakit, entah lagi di perjalanan, tidak ada yang tahu. Apakah dia lagi sehat, apakah lagi sakit, nggak ada yang tahu. Sudah tua ataupun muda, tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas, itu pasti akan terjadi. Jadi oleh karena itu, sebelum itu semua terjadi, mari sama-sama kita kumpulkan dulu amal ibadah kita. Insya Allah itu akan menjadi modal utama kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan sehingga dengan pertanggungjawaban yang baik, kita akan mendapatkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita semua, terutama kepada saya pribadi dan juga keluarga. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau kita diskusikan atau mau kita tanyakan, baik di dalam tema kita ataupun di luar tema. Ya, saya persilahkan. Kira-kira apa yang paling besar pahalanya amal ibadah? Yang paling besar. Jadi sebenarnya semua ibadah itu dikasih pahalanya, kan begitu. Nah, yang paling besar pahalanya adalah ketika kita melakukan kebaikan dengan niat yang ikhlas. Itu intinya. Ya, semua besar. Sholat, puasa, zakat, haji, semua besar. Tapi memang ada kelebihan-kelebihan tertentu. Seperti contoh, menghubungkan silaturahim banyak kelebihannya. Kalau masalah pahala, semua besar. Tapi kelebihannya ada. Silaturahim, kelebihannya yang pertama, Allah akan memberikan umur yang barokah kepada kita. Kedua, Allah akan memberikan rezeki kepada kita, dilancarkan rezeki kita. Ketiga,
Allah akan mudahkan segala urusan kita. Banyak lagi kelebihan daripada silaturahim ini. Tapi justru kadang-kadang itu yang kita lupakan. Dan seringkali kita memutuskan hubungan. Sangat mudah sekali. Nah, jadi kalau mau besar, ketika kita melakukan kebaikan, satu kata kuncinya, ikhlas. Itu saja. Insya Allah semua akan diberikan kebaikan yang berlipat ganda. Gitu. Oke Pak ya, makasih. Jadi kalau kiranya kita udah berbuat baik nih Pak Ustaz, tapi ada sengaja ada menjerumuskan Pak Ustaz. Padahal untuk kepentingan orang banyak itu gimana Pak Ustaz? Padahal untuk kepentingan orang banyak dan dia mengetahui Pak Ustaz. Silahkan jalan. Jalan kita, setelah kita jalan malah kita mau diapain? Nah itu gimana Pak Ustaz? Oke, jadi begini. Ketika kita berbuat baik kepada orang lain Untuk kepentingan orang banyak Pak Ustaz. ataupun kepentingan orang banyak, tetapi kadang-kadang kebaikan yang kita lakukan itu disalahgunakan, disalahartikan, itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena hasil kebaikan yang kita lakukan itu bukan kita mengharapkan dari siapa yang kita berikan kebaikan, tetapi hasil yang kita lakukan kebaikan itu kita harapkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mau terima atau tidak kebaikan yang kita berikan, ataupun dia menjerumuskan kita, biarkan. Biar Allah yang Ini kita ya Pak. kan begitu. Tanggung. Nah, biar Allah yang mengurusnya. Nah, tetapi kalau andai kata, ya kan, kebaikan yang sudah kita lakukan, tetapi itu tadi disalahartikan, maka satu caranya tabayun. Datangin dia, tanya persoalannya di mana, apa yang salah. Itulah yang diajarkan dalam Islam. Wajadilhum billati hiya bil khair. Duduk bersama, musyawarah, maka dengan musyawarah akan mendapatkan mufakat. Disitulah dia. Kalau andai kata kira-kira sudah kita tabayun tapi juga tidak bisa diterima, itu kembali kepada kita. Mau kita maafkan ataupun secara hukum negara, ya silahkan. Itu caranya. Jadi nggak perlu pakai kekerasan atau emosi, ya kan? Nggak perlu. Kita Islam ini rahmatan lil alamin. Nggak perlu pakai kekerasan. Kita tabayun dulu, apa kira-kira permasalahannya, di mana yang salah, kan begitu. Kalau memang sudah tak bisa lagi, sudah kita lakukan tabayun, masih juga ngotot, nah itu kembali kepada kita lagi. Mau di secara hukum undang-undang ataupun kan begitu. Yang penting jangan fisik. Kalau kita fisik, kita juga yang kalah. Ya kan, 86 juga awal nanti. Nah, itu aja intinya. Oke, Bang Rehan, intinya tabayun. Yang jelas, satu ikhlas, kedua tabayun. Nah, oke. Ada lagi? Ustaz, Ya. ada lagi sholat. Tentang sholat Ustaz. Kadang-kala kita sholat ini kan diwajibkan harus tepat waktu. Jadi misalnya sholat kita tertunda atau kita nggak menjalankan, jadi kita kan wajib menggantinya, itu qadha Ustaz ya. Jadi selain mengganti qadha itu misalnya sholat asar atau zuhur, pada sholat yang zuhur kita kemarin nggak sholat zuhur, jadi pada saat itu kita gantikan juga Ustaz. Atau mau kita gantikan sholat itu kita berbuat sedekah gitu atau bisa? Oke, jadi begini. Memang sebahagian ulama menyebutkan boleh mengqada. Itu ulama yang ngomong. Tetapi Rasulullah sendiri menyatakan la qada'a bis shalah illa bis shaum. Kan begitu. Tidak ada salat itu diqada kecuali puasa. Jadi salat itu nggak ada diqada kecuali puasa yang diqada. Nah, lalu bagaimana? Kemana ini?
sholat kita yang dulu gak ada, sering awak lalai, sering awak tinggalkan karena pekerjaan atau karena touring awak, ya kan? Gara-gara touring lupa sholat. Alasan awak berarti di masjid celana awak kotor. Ceritanya Bung Rudi Ustaz. Itu juga tadi Bang. Kan begitu. Nah, bagaimana hukumnya? Perjelas lagi. Memang jelas hukumnya, awalnya Bang, ya. kita salah. Biar jelas Sudah hukumnya. jelas. Ya, kata kuncinya kita memang salah. Karena Rasulullah sendiri menyatakan, "Man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jihara." Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, ya kafir nyata. Kan begitu. Tapi mungkin ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Bisa jadi. Kan begitu. Kalau umpamanya kita touring sementara kita pakai celana udah kotor, kena apa? Nggak yakin lah kita gitu. Tapi kan bisa saja nanti di masjid itu ada kain, ada apa gitu kan bisa kita pakai. Kita berusahalah untuk tidak meninggalkannya. Nah, tetapi kalau dalam keadaan yang tidak memungkinkan, nggak ada lagi yang lain, maka di situ berlaku yabda'ul masalahatu bid-darurah, mendahulukan kemaslahatan daripada harus mudarat. Yakinlah, walaupun andai kata umpamanya ini kotor, ini perasaan, udah yakin bersih, sholat saja, itu bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan darurat. Ya, babi saja bisa dimakan kok dalam keadaan darurat. Tapi jangan sampai berulang. Kan begitu masalahnya, jangan sampai berulang. Nah, bagaimana dengan yang dulu-dulu sebelum awak tahu? Kalau memang yang dulu betul-betul awak nggak tahu, itu nggak ada masalah. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, kata Allah, nggak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jadi kalau memang betul-betul kita nggak tahu, itu tidak dijadikan dosa atau tidak dijadikan kesalahan, tapi masih dimaafkan oleh Allah. Kalau betul-betul nggak tahu, tapi yang salah itu adalah yang pura-pura tak tahu. Nah, lalu bagaimana solusinya? Dengan yang sudah ditinggalkan dulu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah di mana saja kamu berada, wa atbi'il sayyatal hasanata tamhuha, katanya, ikutilah keburukan yang pernah kamu lakukan itu dengan melakukan kebaikan, niscaya keburukan itu akan dihapuskan. Artinya apa? Apa yang sudah kita tinggalkan di masa lalu, di masa jahiliyah awal, semua akan diampunkan oleh Allah ketika sekarang ini kita benar-benar bertobat kepada Allah dan selalu melakukan kebaikan. Itu akan hilang, akan diampunkan oleh Allah. Itu intinya. Oke, Murdi, terima kasih. Ada Wak? Kira-kira? Pas. Oke, baiklah. Kalau memang sudah pas. Oke, baiklah Bapak dan Ibu, saudaraku. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan inilah enaknya sebenarnya. Ya, dengan kita ngumpul seperti ini, tahu kita permasalahan kita masing-masing yang berkaitan dengan agama. Yang mana yang mungkin betul-betul kita nggak tahu, jadi tahu. Dan begitu masalahnya. Jadi itu memang salah satu kelebihan daripada majelis taklim. Ya, kadang orang banyak berprinsip baik ngaji jauh-jauh dari YouTube pun banyak. Itu betul, nggak salah. Tetapi kadang-kadang kalau kita di YouTube ini kita nggak bisa satu bertanya, nggak bisa. Ya hanya sekedar mendengar. Ini yang kadang-kadang menjadi keliru nanti. Ketika kita menangkapnya tidak benar, maka kita akan salah. Nah, maka ketika kita mengaji seperti ini secara langsung, kita bisa bertanya kepada ustadz siapapun itu. Kita bisa tanya kalau kita nggak paham. Kalau di YouTube kan nggak bisa. Mau telepon nggak ada pola nomor telepon ustadz yang di YouTube, kan begitu. Kalaupun ada nggak mungkin juga diangkat saking banyaknya, kan begitu masalahnya. Nah, jadi intinya
Itu tadi, jangan hanya sekedar mendengar, tapi juga mari kita sama-sama lakukan. Selama itu benar, insya Allah Allah juga akan memberikan kebaikan. Nah, maka dari itu saya atas nama pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya pada kita semua. Mungkin apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, kurang pas pendengaran kita. Yang jelas yang maha sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun harapan kita ke depan, kita lebih banyak lagi, kita lebih baik lagi, itulah harapan kita. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama bermohon kepada Allah, mudah-mudahan acara kita ini, silaturahim kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullah.